Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Latifah dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari 5, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan perubahan ekuitas atau modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal selama suatu periode akibat transaksi usaha. Yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode. Yang kelima yaitu catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pengerjaan untuk soal laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Di sini sudah ada soal tentang laporan keuangan. Di soal ini yaitu untuk menghitung laba, modal, serta neraca. Langkah pertama yaitu membuat laporan laba rugi. Di sini sudah saya tuliskan. Terus di sini ada pendapatan. Di pendapatan di sini cuma ada pendapatan jasa. Maka kita tulis pendapatan jasa. Kemudian nilainya yaitu 56.900. Itu. Karena di sini sudah tidak ada pendapatan lagi, maka jumlah pendapatannya yaitu 56.900. Seperti itu. Kemudian di sini ada beban. Kita tuliskan semua beban yang ada di sini. Nih. Kita tuliskan dulu. Nah, ini sudah saya tuliskan nilai beban yang ada di sini. Terus kita jumlahkan semuanya, hasilnya diluruskan dengan jumlah pendapatan. Hasilnya yaitu 18.650. Kemudian untuk menghasilkan laba usaha, maka hasil dari jumlah pendapatan dengan jumlah beban dikurangi. Mohon maaf. Hasilnya yaitu 38.250. Seperti itu. Sudah selesai untuk menghitung laba usaha. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung modal. Di sini sudah ditulis Lancar Travel, terus di sini juga ditulis laporan perubahan modal. Periodenya juga ditulis 31 Desember 2020. Kemudian di sini modal awal. Modal awal itu ini. Tuh. Kita tuliskan di sini modal awalnya ditaruh di sini sebesar 230.500.000. Kemudian laba bersih. Laba bersih ini hasil dari laba usaha. Hasilnya yang tadi yaitu Rp 38.250. Di sini juga ada prive, maka dituliskan. Privenya yaitu Rp 5.000.000.
5.600.000. Di sini ini dijumlahkan. Salah. Mohon maaf, dikurangi. Dikurangi, dimasukkan ke tambahan modal. Berarti hasilnya yaitu 32.650.000. Nah, modal akhirnya berarti hasil modal awal ditambah dengan tambahan modal dijumlahkan. Hasilnya yaitu berarti 263.150.000. Nah, ini sudah ditemukan hasil modal akhirnya. Ingat, yang ini dikurangi dan yang ini dijumlahkan. Nah, yang terakhir adalah untuk menghitung neraca. Di sini untuk menghitung neraca yaitu ada dua kolom. Kolom harta dan kolom utang dan modal. Di sini tuliskan dulu saya. Neraca. Periodenya juga ditulis. Nah, seperti itu. Di kolom harta ada harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar yaitu berupa kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka. Di sini kas, piutang usaha, perlengkapan sama asuransi dibayar di muka ini. Saya tuliskan dulu nilainya. Ini kas. Nilainya yaitu 59.500.000. Piutang usaha 30.400.000. Perlengkapan 21.580.000. Dan asuransi dibayar di muka adalah 3.300.000. Nah, kita jumlahkan ini. Dijumlahkan hasilnya yaitu 114.700.000. Nah, untuk harta tidak lancar yaitu berupa peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, peralatan di sini 29.900.000. Karena di sini akumulasi, maka itu minus kan nilainya. Maka dituliskan dibuka kurung 2.100.000. Nah, kemudian kendaraan sama 180.900.000. Diakumulasi lagi, ini buka kurung tutup kurung lagi. Hasilnya nilainya yaitu 9.500.000. Nah, cara menghitungnya yaitu seperti ini. Cara menghitungnya yaitu peralatan dijumlahkan dengan kendaraan, kemudian hasilnya dikurangi dengan ini sama ini. Hasilnya yaitu 199.200. Nah, seperti itu. Maka hasil jumlah harta lancar dan jumlah harta tidak lancar itu dijumlahkan. Mohon maaf. Di sini 300 hasilnya 313.980.000. Nah, ini hasil dari jumlah harta. Jumlah harta lancar dan harta tidak lancar. Kemudian kita hitung utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu adalah utang usaha, utang gaji. Di sini utang usaha ini sama ini, utang gaji. Saya tuliskan dulu. Utang usaha sebesar 45.830. Utang gaji sebesar 5 juta. Kemudian ini dijumlahkan. Hasilnya yaitu 50.830.000. Nah, di jumlah hutang seharusnya kalau di sini soalnya ada utang jangka panjang maka juga dituliskan. Karena di sini tidak ada utang jangka panjang, maka langsung jumlah utang berarti 50.830. Nah, seperti itu. Kemudian modal. Modal di sini
dari nilai yang kita hitung tadi, perubahan modal. Tuh, nilai akhirnya yaitu 263.150. Nah, kemudian di sini jumlah utang dan modal dijumlahkan. Jumlah utang dan modal akhir dijumlahkan. Hasilnya yaitu 313.980. Nah, untuk hasil dari jumlah utang dan modal serta jumlah harta ini harus balance. Kalau sudah balance maka itu sudah benar. Itulah penjelasan dari saya tentang laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.